Selamat siang semua. Nggak pakai masker nggak apa-apa ya, udah PCR negatif jadi mestinya sih nggak apa-apa. Saya dengan Inti dari Nufik Neso Indonesia. Ada yang udah tahu Nufik Neso Indonesia itu apa? Karena kalau menurut ini yang bikin presentasi itu teman saya, terus katanya saya harus memperkenalkan Nufik Neso Indonesia itu apa. Ada yang tahu nggak di sini Nufik Neso Indonesia apa? Ada yang udah pernah berhubungan sama Nufik Neso sebelumnya? Belum ada? Ya, padahal kami di sana punya boneka yang nanti aku kasih ke boneka kecil sih. Jadi Nufik Nesa Indonesia itu NGO. Kita non-profit, kantornya di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Kami dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Belanda. Terus di Indonesia kami juga mengelola beasiswa yang sumber dananya dari Kementerian Luar Negeri di Belanda dan juga dari Uni Eropa. Jadi ada beasiswa share, ada yang pernah dengar beasiswa share? Belum. Nah itu dikelola oleh Nufik Nesa Indonesia di kantor kami. Terus kalau yang dari pemerintah Belanda itu Stunet misalnya atau beasiswa OKP. Ada yang udah pernah dengar Stunet atau OKP? Ada, beasiswanya udah dengar, Nufik Nesanya belum? Wah nggak ngetop nih Nufik Nesonya. Jadi itulah, kegiatannya banyak. Sebetulnya bukan cuma ngelola beasiswa, kami juga memfasilitasi kegiatan alumni, terus memfasilitasi kerjasama institusi, terus banyak deh pokoknya. Panjang kalau diceritain. Sekilas tentang Nufik Nesa Indonesia, sekali lagi saya Inti, saya pengen tahu yang ada di sini. Karena nggak mungkin kenal satu-satu namanya, mungkin saya pengen tahu interestnya aja ya. Yang duduk di sini, yang tertarik S1 ke luar negeri siapa? Nggak ada yang S1. S2, cuma satu orang S1. S2 kebanyakan. S2, malu-malu semua. Jangan-jangan pada numpang duduk aja nggak pengen sekolah ke luar negeri. S3, nggak ada S3, cuma satu orang S3. Nggak ada S3, berarti aku nggak usah cerita tentang S3 ya. S4 nggak? Exchange. Exchange nggak ada? Seriusan nggak ada? Tadi ada, ini S1 ini jangan-jangan ini dosen buat mahasiswanya. Soalnya S1 ngangkat, S2 ngangkat, S3 ngangkat, exchange ngangkat. Ya kenapa saya pengen tahu biar nanti ceritanya banyakan di mana, kan tergantung audiensnya kan. Tapi karena audiensnya malu-malu ya udah deh saya ceritanya seingat-ingat yang ada di kepala. Kalau saya lagi cerita mau tanya langsung angkat tangan tanya karena memang ini bebas banget. Saya juga ini yang bikin bukan saya jadi saya akan ngomong apa yang ada di kepala based on yang disediain teman. Pasti pertanyaannya di sini ada banyak negara Eropa. Ya kan, ada tadi Finland, Jerman, masuk Belanda. Kenapa sekolah di Belanda? Kira-kira apa yang membedakan Belanda dengan negara Eropa lainnya yang ada di sini? Ada yang bisa jawab? Ada lah, orang slide pertama udah alasan. Jadi berdasarkan survei untuk international student yang ada di Belanda, alasan mereka studi di Belanda itu karena untuk sekolah di Belanda nggak perlu belajar pakai bahasa Belanda. Ada sekolah program studi yang ditawarkan dalam bahasa Belanda, tapi karena banyak program yang ditawarkan bahasa Inggris, maka international student ngerasa, ah udahlah ke Belanda aja gampang. Ke Eropa sekolah menyenangkan kan, karena apa? Geser dikit udah beda negara, Jerman, geser dikit udah Belgia, ke Perancis, ya itulah yang menarik dari Eropa itu. Makanya kita EHAF, European Higher Education Fair, karena memang sekolah di Eropa itu menawarkan banyak peluang. Peluang internship, peluang kerja, peluang jalan-jalan, dan lain-lain. Nah kenapa Belanda, ini survei international student, kenapa banyak yang ke Belanda? Karena bahasa Inggris. Yang lain juga banyak kok nawarin bahasa Inggris di sini, betul. Negara lain juga banyak yang nawarin bahasa Inggris. Tetapi masyarakat di Belanda itu berdasarkan survei, itu mereka kemampuan bahasa Inggrisnya juga cukup bagus. Enggak ya ini udah lain lagi. Bagus jadi nggak usah khawatir di kampus pakai bahasa Inggris nanti setelah dari kampus nggak bisa ngomong sama yang lain nggak usah khawatir. Jadi sebagian besar 90% lebih orang Belanda bisa bahasa Inggris. Bahkan Jerman dan Prancis karena negara kecil. Jadi itu karena kemudahan bahasa menjadikan Belanda sebagai negara yang menarik untuk studi. Karena studi kan berarti bukan cuma belajar, harus tinggal juga kan. Jadi untuk studi dan tinggal di Belanda. Alasan lainnya mereka ke Belanda kenapa? Karena Belanda kecil, univ Belanda nggak banyak, maka univ-univ itu diawasi sama pemerintah semua. Kalau datang ke negara besar, ada berapa universitas di negara itu? 4.000, contohnya di mana? Di Indonesia, ada 4.000 lebih universitas. Prancis, cek ada berapa universitas? 4.000 lebih. Jerman ada berapa? Belanda kecil.
Dan dari yang kecil itu secara ranking universitas itu semuanya di 0,2% top dunia kalau nggak salah. Pokoknya semua universitas riset di Belanda masuk di 300 besar. Dari universitas itu ada universitas riset itu cuma ada 14 universitas totalnya yang dibiayai pemerintah Belanda. 12 dari 14 tahun ini udah masuk di 200 besar QS. Jadi cuma 200 yang nggak masuk di dua univ. Tapi semuanya di 300 besar. Indonesia paling tinggi, univ mana, ranking berapa. Jadi wajar dong kalau orang Indonesia pengen ngerasain excellent education and research ke Belanda. Karena memang gap antara satu univ dengan univ lainnya tidak besar. Jadi nanti di sini ada Leiden, ada Groningen. Bagusan Leiden, bagusan Groningen sih, gitu kan. Ya tergantung, cek aja rankingnya. Kalau mau berdasarkan ranking, padahal ranking bukan satu-satunya loh, gitu kan, variabel untuk bagusan itu. Tiap tahun bisa beda. Tahun ini misalnya Utrecht, tahun depan bisa Amsterdam, tahun depannya lagi bisa Leiden. Ganti-ganti. Jadi ranking itu, tapi ya disitulah nggak keluar dari 200 besar ranking. Bagaimana dengan Universitas Applied Science? Jadi di Belanda ini ada dua jenis universitas. Jadi kalau mau sekolah ke Belanda, kenali kedua jenis ini. Universitas Riset, Universitas Applied Science. Apa bedanya? Yang satu lebih teoritis, yang satu lebih aplikasi. Bagusan mana? Tergantung kebutuhan orang kan beda-beda. Iya enggak? Ada orang yang senangnya ngulik teori. Wah, ngulik teori bukan berarti dia nggak peduli praktek, tapi teori itu kadang-kadang kita pakai, misalnya gini lah, aku punya teori manajemen, wah dikulik ini ada banyak kan teori manajemen. Tapi belum tentu teori A itu bisa dipakai di negara ini atau di perusahaan ini. Nah itu bagian yang applied science tuh, mau pakai teori mana. Singkat kata, kalau kita mau mengembangkan teori masuk ke Universitas Riset, kalau kita mau mengaplikasikan teori masuk ke Universitas Applied Science. Orang Indonesia biasanya ranking oriented, nah itu adanya di Research University. Tetapi sekarang makin kesini, itu makin banyak yang juga berpikir, saya kan sekolah buat nyari kerja ya gitu kan. Kalau kerja berarti lebih ke applied ilmunya, masuk ke applied science. Jadi itu pilihan, bagusan mana itu pilihan tergantung dari sudut mana kita ngelihatnya. Di sini nggak ada yang S1 tadi ya, cuma satu orang yang angkat tangan. S1 di Universitas Riset itu 3 tahun, S1 di Universitas Applied itu 4 tahun. Kenapa Universitas Applied lebih lama S1-nya dibanding Universitas Riset? Karena di tahun ketiga itu pasti 6 bulan magang, di tahun keempat 6 bulan magang. 3 tahun teori plus 1 tahun magang. Jadi Universitas Applied punya kesempatan kerja itu lebih banyak daripada di Riset. Riset boleh magang? Boleh, tapi nggak wajib, bedanya. Gitu. Itu yang bedain Universitas Riset sama Applied. Kalau dilihat lagi, kalau teliti ngeliat slide di situ di Research University ada PhD, di Applied itu nggak ada PhD. Kenapa? Yang nggak dikasih izin sama pemerintah Belanda untuk bikin PhD di Universitas Applied. Belum. Mau katanya, tapi belum. Makanya Universitas Riset ada di ranking, karena kan kalau ranking ngeliat publikasi ilmiah, ngelihat berapa yang di-cited dari publikasi itu. Makanya Universitas Riset masuk, Universitas Applied belum. Ada riset nggak di Applied? Ada, tapi Applied Research. Mereka sekarang kan godok jurusan S3 tapi gelarnya itu kayak professional doctor, PD. Bukan PhD, bukan doktor. Gitu kan. Jadi itu tapi belum, ini baru wacana baru ini. Karena apa? Nanti aku ceritain nanti di bagian slide S3. S3 di Belanda itu semuanya dibayarin pemerintah Belanda. Jadi kalau misalnya ngomong ada beasiswa S3 nggak ada. S3 di Belanda bukan sekolah, di Belanda S3 itu kerja, dibayar, digaji. Tuh. Ini tentang alasan excellent education research. Oh ini ada slide tambahan untuk hari ini. Nah dari yang ada dan yang tadi jumlah yang ada sekarang di e-have ini univ mana aja? Ini bisa ditunjukin nggak ada pointernya ya? Kenapa? Jadi Universitas Applied, Universitas Riset, mana yang paling bagus tergantung kebutuhan. Kalau saya mau sekolah perhotelan, ya masuklah ke sini. Perhotelan itu ada Hotel School The Hague, ada NHL, di Fontys juga ada, terserah jurusannya. Jadi kalau mau sekolah ke Belanda, kalau tanya sama aku, mulainya dari mana? Mulainya dari diri sendiri, tanya dulu, mau sekolah ke luar negeri itu mau ngambil jurusan apa? Jurusan yang saya mau ini adanya di mana? Oh di Belanda ada, univ mana yang nawarin? Ada univ riset, ada univ applied. Oh ada dua, di antara dua univ ini bagusan mana? Ya udah kamu belajar itu tujuan endingnya apa? 3 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Kamu mau ngapain? Kalau saya mau jadi researcher, mau ngambil sampai jurusan S3, saya sarankan ambil Universitas Riset. Karena nanti untuk S3 kan aku bilang kerja, berarti untuk ngelamar kerjaan S3 itu akan lebih gampang dari Universitas Riset kalau sampai S3. Tapi kalau mikirnya, saya mau kerja aja,
bisa jadi yang jurusan applied itu lebih banyak peluang kerjanya. Karena kan mereka banyak kerjasama dengan industri, dengan company. Jadi nanti untuk kerja atau apa mereka lebih banyak. Kembali lagi, tujuan sekolah itu ngapain? Apalagi sih yang menarik dari sekolah di Belanda? Tadi aku bilang bahasa Inggris dan ini menarik international student datang. Kalau lihat angka statistik, itu 1 dari setiap 8 mahasiswa yang ada di Belanda pasti kewarganegaraannya internasional. Saking udah internasional ini. Jadi memang banyak banget. Belanda itu negara dengan kewarganegaraan terbanyak di dunia. Itu adanya di kota Amsterdam. 160 lebih warga negara ada di Amsterdam. Dan program studi itu rata-rata mereka pengen mengcopy itu. Jadi ketika universitas ini rekrut, yang mereka pikirkan juga bukan cuma anak ini potensial bagus secara akademik, tapi juga dari kewarganegaranya mana. Karena mereka pengen mix di kelas itu, mix kewarganegaraan. Filosofinya apa? Kalau itu mix kewarganegaraan, ilmunya pasti lebih cepat berkembang. Makanya itulah yang membedakan internasional program yang ada di Belanda dengan, kalau aku perhatiin, di Indonesia. Sekarang di Indonesia banyak, program-program bahasa Inggris banyak. Tapi kalau aku lihat populasi studentnya itu mixnya masih lebih banyak, 80% orang Indonesia kalau aku lihat. Yang ngambil internasional program. Apalagi yang menarik untuk orang luar Belanda, kerja di Belanda. Kesempatan kerja, baik saat jadi mahasiswa maupun saat setelah lulus. Kenapa? Karena tidak semua negara menawarkan kesempatan bekerja setelah lulus. Ada beberapa negara yang kalau misalnya udah lulus harus segera pulang karena visa studentnya udah habis. Nah di Belanda itu boleh diperpanjang visanya walaupun kita udah gak jadi pelajar. Nama visanya adalah visa pencari kerja, Zoekjaar visa. Dan visa ini berlaku selama 3 tahun setelah kelulusan, tapi validnya 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita S1 di Belanda, terus dapat beasiswa S2 ke negara lain atau ke benua lain, ambillah 1-2 tahun. Tapi setelah dibandingkan kok kayaknya enakan di Eropa ya. Kita bicara Eropa bukan Belanda. Karena siapa? Jadi kan kesempatan kerjanya bisa nyari di negara tetangga kan, stay di Belanda ya udah balik lagi ke Eropa, masuk lewat Belanda. Pakai Zoekjaar visa. Karena kan biasanya kalau untuk visa itu orang menanya mau ngapain? Kerja. Dapat visanya. Mau ngapain? Sekolah. Dapat jaminan dari sekolahnya. Kalau nggak bingung kerjaan belum dapat, sekolah nggak ada, ya itu nyari kerja. Jarang kan negara yang ngasih visa Zoekjaar itu. Nah itu. Selain itu juga ada kesempatan untuk bekerja. Bekerja. Selama jadi student. Kalau dibandingkan berapa sih gajinya sekolah part time kerja part time di Belanda sama di Indonesia? Kalau aku hitung-hitung sih sama dengan rata-rata survei nih. Lulusan S1 fresh graduate di Jakarta dengan 10 jam atau 16 jam kerja seminggu. Tapi ya kerjanya biasanya sih kerja kasar ya. Misalnya nyuci piring kalau sekarang ada nganter kayak di kita GoFood di sana juga ada lah semacam kayak gitu-gitu. Nah, kerja part time itu ada batasannya, tetapi kalau kerja ini kan ada 16 jam seminggu. Tapi kalau kerjanya untuk diri sendiri, artinya kita nggak kerja buat orang lain. Kalau kerja restoran buat orang lain. Tapi kalau kita jadi pianis misalnya kita bisa main piano, ya udah di gereja manggung gitu kan, itu lumayan juga bayarannya bisa 50 euro bahkan katanya alumni yang pernah ngalamin itu bisa, itu nggak ada minimum jamnya, atau termasuk yang nganter-nganter makanan itu karena kita nggak kerja, kita ya dari aplikasi ya udah kita ikut itu nggak boleh lebih. Tapi aku sarankan kita ke Belanda bukan mau jadi labor, jadi jangan lupa belajar, ya. Itu alasan orang studi di Belanda. Apalagi sih? Ya, tadi international community ini kayaknya aku backward. Ya, oke. Tempatnya enak untuk tinggal. Enaknya kenapa? Kalau di kata aku dalam singkatnya Belanda itu kayak desa tapi kayak kota. Jadi enak, ya kan kemana-mana naik sepeda. Itu aku lihat sepeda itu di Indonesia zaman dulu di pedesaan. Ini di kota yang fasilitas apapun ada. Jadi kita udaranya tuh seger, bersih gitu kan, terus kemana-mana enak deket naik sepeda, terus ke negara tetangga juga deket, banyak lah, enak lah buat tinggal. Nah untuk orang Indonesia, makanan juga banyak, makanan Indonesia gitu kan. Kalau kita misalnya jalan-jalan ke negara lain pasti kita pengen wisata kuliner dong. Tapi berapa kuat sih kita makan wisata kuliner itu seminggu, sebulan gitu kan. Setelah itu kan pasti kangen dengan selera asal. Ya udah, di Belanda ini banyak. Jadi buat orang Indonesia gak usah khawatir untuk soal makanan. Aku gak bilang sekolah di Belanda itu murah. Tapi value for money, ada yang bisa tahu value for money bahasa Indonesianya apa?
susah ya nerjemahinnya ya. Bahasa aku deh, jangan bahasa Indonesia, nggak rugi deh sekolah di Belanda gitu ya. Value for money. Nggak murah sih, tetapi cost yang kita keluarkan itu kalau aku Islam bilangnya insya Allah lah sama yang kita dapatkan asal kita bener ya sekolahnya di Belanda, balik modal. Ya value. Jadi untuk tinggal di Belanda itu uang hidup itu ya rata-rata di Eropa 800 sampai 1.000 euro per aku udah dikasih tanda-tanda 15 menit. 800 sampai 1.000 euro per bulan. Terus kalau uang kuliah tergantung jurusannya apa. Ini kalau mau biaya sendiri itu 6.000 sampai 15.000 untuk S1, 8.000 sampai 20.000 untuk S2. Silakan bandingkan dengan negara lain yang tapi bandinginnya apple to apple ya, jangan misalnya bandinginnya ya bandingin lah. Misalnya apple to apple itu gini, jurusannya sama, ranking universitasnya sama gitu kan, kesempatan bahasa Inggris sebenarnya ya gitu kan. Nah ini silakan dibandingkan untuk ini. Nah pasti banyak yang tertarik dengan beasiswa dong. Ya kan, siapa di sini aku pengen tahu, siapa di sini yang nggak bisa sekolah ke luar negeri kalau tanpa beasiswa? Wah, baru aja dari tadi aku suruh ngangkat tangan baru kali ini semua. Ya semuanya ngarepin beasiswa, tapi tentu beasiswa itu kan bukan dibagi-bagi, bahkan sedekah juga ada kriterianya kan kalau untuk sedekah. Beasiswa apa sih yang ada di Belanda sekarang? Nah ini logo-logo yang sering, cuman aku harus ngasih tahu untuk tahun ini Stunet itu kita belum tahu apa akan ada atau enggak, OKP akan ada tapi untuk tahun ini juga belum tahu akan dibuka atau enggak. Yang pasti ada adalah Orange Scholarship, Holland Scholarship sama beasiswa dari Universitas di Belanda. Orange Tulip Scholarship itu enggak full beasiswanya. Yang full tuh emang dari OKP sama Stunet itu full. Tapi untuk tahun ini tunggu dulu ya gitu. Makanya follow ya sosial media Nufik Neso kalau misalnya ada pasti kita umumkan. Sampai sekarang kita belum dapat untuk yang tahun depan. Karena tahun ini udah pada berangkat semua. Ya kan, yang tahun depan kan masih tahun depan. Jadi belum. Mungkin kita lihat di Januari biasanya pengumumannya. Holland Scholarship itu cuma potongan 5.000 euro di tahun pertama. Master di Belanda cuma setahun. Artinya kalau dapat 5.000 euro itu berkah banget deh. Gitu kan, setahun atau 2 tahun. Dan tahun kedua nggak boleh diulangi lagi Holland Scholarship. Orange Tulip partial, tapi di partial itu kalau kita jeli, kebetulan beruntung itu ada yang full waiver tuition fee. Jadi yang harus kita cari misalnya living cost. Gitu kan. Ada beberapa penerima OTS yang juga dia dapat Holland Scholarship. Contohnya dia dapat OTS full waiver tuition fee dari Universitas Vrije. Terus udah gitu dia dapat Holland Scholarship dari universitas yang sama, karena kan ke Universitas Vrije 10.000 euro untuk cover living cost. Jadi dia hampir gratis. Atau ke Tias juga nawarnya Orange Tulip misalnya. Terus ada juga beasiswa dari sumber lain untuk uang hidupnya. Jadi bisa digabungkan. Gitu kan. Bicara soal beasiswa, hampir semua universitas riset yang tadi aku sebutin itu masuk di list LPDP. Untuk yang tertarik ISMA juga masuk juga di list ISMA karena memang beasiswa dari pemerintah Indonesia itu sekarang udah banyak banget. Semua kalangan. Kalangan itu S1, S2, S3 itu udah banyak banget. Terus mulai dari mereka lihat dari segi achievement akademik, juga achievement sosial, budaya, semua Indonesia udah banyak sebetulnya. Jadi kalau misalnya mau, tinggal tadi dulu diterima dulu di Universitas di Belanda ya. Oke, nanti ini karena itu yang belakang udah sibuk ngangkat-ngangkat. Siap Mas Ali, ini beasiswanya yang bedakan. Jadi Stunet itu full, OKP full, tapi ini tunggu kabar berikutnya, Orange Tulip partial, Holland Scholarship partial. Nggak usah difoto, nanti di Nufik Neso ada barcode, di-scan aja barcode-nya. Buat yang beruntung bisa dapetin boneka, silakan ambil bonekanya juga. Jadi semua informasi tentang ini ada di digital brosur. Jadi tahun ini Nufik Neso tidak mengeluarkan brosur karena kita sayang bumi. Jadi kita mengeluarkan sesuatu yang lebih ini ya. Ya udah. Nah sekarang yang penting gimana cara mulainya? Beasiswa banyak, bukannya bohong, banyak. Biaya sendiri juga terjangkau lah, percaya gitu kan. Nah cara mulainya ya harus cari tahu dulu tadi kita mau ambil program apa. Di Belanda ada nggak programnya? Kalau ada, persyaratannya apa? Di Belanda ada, bisa nggak kita memenuhi persyaratan diminta oleh Universitas di Belanda itu?
Berapa lama waktu dari mulai kita daftar sampai nunggu sampai dapat, biasanya paling lama 4 minggu. Jadi kalau kita mau daftar beasiswa, pastikan LOE itu kita dapat sebelum deadline beasiswa. Itu aja sih pesan aku. Jadi nyarinya itu di studyfinder.nl untuk nyari program studinya. Habis itu masuk ke website universitas, kirim. Ini barcode study finder, terus barcode apa namanya tampilan. Terus biasanya daftarnya lewat StudiLink, jadi online juga. Akses universitas. Nah, paling yang diminta ini dari semua persyaratan yang diminta ini kira-kira persyaratan mana yang menurut salah satu siapa yang mau angkat tangan aja deh, paling susah. Ada yang berani volunteer angkat tangan? Ini persyaratan rata-rata yang diminta untuk daftar ke universitas di Belanda. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 persyaratan ini mana yang paling susah? Silahkan angkat tangan. Bahasa Inggris katanya. Ada lagi yang lain? Biar adil laki perempuan. Motivation statement. Oke, katanya itu yang paling susah. Bahasa Inggris dan motivation statement. Ada lagi yang mau jawab satu lagi? Yang pakai baju hitam? Hah? Nomor 6 itu, surat rekomendasi susah. Oke. Jadi ada orang yang bilang ini susah, ini susah, ini susah gitu kan. Padahal semuanya walaupun susah bisa diusahakan kan. Buat yang tadi jawab dari tunjuk boleh ngambil boneka di tempat Nufik Nesa, bonekanya ada barcode jadi nanti bisa baca-baca juga persyaratannya apa aja. Bahasa Inggris susah. Tapi walaupun bahasa Inggris susah masih bisa diperbaiki. Artinya les bahasa Inggris itu enggak sesusah ngambil nilai diploma. Artinya yang paling susah ya diploma lah. Kalau IPK kita jelek, ngulangnya 4 tahun loh gitu kan kalau mau ngambil master. Ya enggak, susah kan gitu kan. Itu susah. Motivation letter susah, tapi berapa lama bikin motivation letter? Istilahnya ya bisa diulang lagi, enggak sama. Walaupun untuk membangun motivation letter itu kita juga harus bangunnya lama sih gitu kan. Ya ini diploma. Jadi kalau memang diplomanya tidak terakreditasi dari di Indonesia, itu jangan harap bisa nerusin ke Belanda. Artinya harus ngulang lagi. Either ngulang tahun terakhir aja supaya dapat nilai akreditasi universitasnya, atau akreditasi program studi ya, bukan universitas. Atau ya kalau IPK-nya jelek ya mau nggak mau universitas nggak diterima, susah juga nyari sekolah. Boro-boro nyari beasiswa, nyari LOE-nya aja nggak dapet. Bahasa Inggris nggak usah takut, nggak usah. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi segala macam bisa. Motivation statement sering baca. Tinggal kenapa sih kita mesti sekolah ke luar negeri itu kan? Dari yang kenapa umum tinggal dispesifikan, sesuaikan sama background yang udah kita dapat selama ini ditulis. Berarti di bahasa Inggris juga harus bagus. Gitu kan. Rekomendasi. Rekomendasi itu sebetulnya nggak susah sih, tinggal nyari orang yang kenal kita, yang udah bekerja sama lah, biasanya dosen pembimbing atau kalau udah kerja itu minta sebetulnya ke mereka. Jadi kalau menurut aku yang susah karena ngulangnya lama ya itu akademik diploma. Silakan. Program linear harus satu linear atau tidak? Karena kadang-kadang tuh kan ada yang terhalang yang namanya linear dan itu bisa atau enggak? Bisa atau enggak tergantung universitas penerima. Logikanya ya. Ketika kita mau ngambil S1 jurusan misalnya elektro. Kita ada 3-nya apa? Perhotelan. Bisa enggak? Enggak mungkin lah bisa. Karena apa? Ini final year mau ngambil ujian akhir untuk jurusan elektro. Dapat dasar elektronya dari mana? Harus linear enggak? Harus. Ya kan? Tapi kalau misalnya S2 sama kasusnya mau dari S1 ke S2 atau dari T3 ke D4 atau apa itu sama sebetulnya. Harus linear atau enggak? Masternya misalnya jurusan manajemen, mau ngambil manajemen lagi udah linear dong. Bisa enggak? Bisa, tapi tetap akan dilihat akademik transkrip nomor 2. Kalau misalnya kita ngambil manajemen, di manajemennya misalnya kurang muatan marketing, masternya mau ngambil master marketing, bisa jadi dia akan diminta pre-master. Atau misalnya sama linear, tapi ketika linear itu di transkrip dia kurang risetnya. Kan kalau di Indonesia nggak semua harus bikin tesis kan misalnya. Bisa jadi diminta ikut pre-master academic writing.
bisa atau enggak tergantung jurusan yang akan kita ambil. Contoh lagi, saya mau ngambil MBA, MBA semua bisa, dari elektro, dari agama, dari sastra, dari apa bisa ngambil MBA. Terus gimana kalau semuanya beda-beda kok bisa ngambil pelajaran yang sama? Ada biasanya mereka minta GMAT untuk tahu minimum kemampuannya gitu kan. Jadi bisa atau enggak tergantung program yang akan diambil, bahkan walaupun linear tergantung transkripnya. Karena ketika kita mengambil studi lanjut itu pasti si universitas perlu dasar. Dasar yang diminta apa? Kemampuan statistik berapa, misalnya kemampuan marketing berapa, atau kalau bioteknologi ada pelajaran apa yang harus kita ambil itu. Jadi dari transkrip ada mata kuliah yang diambil. Nah ini kadang-kadang jadi pertanyaan juga saat konseling. Ya kan? Karena universitas di Belanda biasanya minta description tentang program transkrip. Di kita misalnya transkrip aku aja ya. Statistika 1, statistika 2, statistika 3, B misalnya. Ini statistika 1 itu apa? Univ Belanda nggak bakal bisa baca. Jadi kita harus ngasih gambaran ke Univ Belanda, statistika 1 tuh meliputi pelajaran apa aja. Kita tahunya di mana udah lupa sekian tahun yang lalu lulus, mau nggak mau datengin jurusan. Ada pasti filenya. Marketing 1, 2, 3 gitu nggak sih sekarang, nggak tahu deh transkrip sekarang sama yang zaman dulu ada nggak? Kalau syukur-syukur transkripnya udah model baru yang ada description, statistika 1 meliputi ini, 2 ini. Nah itu yang akan dilihat. Kalau belum, mau nggak mau nanti ketika daftar mereka minta course description namanya. Dan si SKS itu harus diterjemahkan ke dalam ICTS. Karena Universitas di Belanda akan melihat ini sama kayak Indonesia, kreditnya cukup nggak? Saya belajar statistik perlu sekian kredit, udah tinggal 5 menit lagi waktunya. Gitu, kalau kreditnya cukup nggak usah, tapi kalau kreditnya kurang, apakah pre-master ataukah ditolak? Kalau ditolak berarti harus nyari universitas lain. Gitu. Oke, ini waktunya udah mau habis katanya. Ini previewnya universitas, requirement, timeline, mulai kapan? Menurut saya sih mulai sekarang. Tadi langkah pertama apa nyari kan? Ya sekarang lah nyarinya. Habis itu ngelihat yang udah lulus, ya udah tinggal yang belum bahasa Inggris gitu kan. Jadi biasanya sekarang ini November kan, nah sekarang lah lagi buka pendaftaran mereka. Dan prosesnya kalau mau nyari beasiswa apalagi itu setahun. Tapi kalau misalnya biaya sendiri 6 bulan cukup. Kenapa 6 bulan? Pikirin untuk ngurusin visa 2 bulan. Pikirin untuk ngurusin keuangan 2 bulan. Pikirin untuk assessment 2 bulan. Gitu. Jadi antara 6 bulan sampai setahun lah, ideal sih setahun. Nyari, daftar, nyari beasiswa itu setahun udah bisa. Gitu. Mau mulainya kapan? Januari, jangan ditunda-tunda, mulai sekarang aja. Nyari, cek. Dan ya. S3, tadi aku bilang masih nggak ada yang S3 kan di sini jadi nggak usah diulas. Tapi siapa tahu ya nanti ke depannya. Jadi S3 itu di Belanda memang dibayar karena dibiayai oleh pemerintah. Tetapi banyak juga orang-orang yang bawa uang sendiri. Jadi di Belanda itu S3 itu apa ya? Jadi setiap universitas meluruskan satu lulusan S3 itu dia bisa reimburse ke pemerintah. Jadi semakin banyak semakin kaya dong universitasnya bersaing. Ya kan? Tapi Indonesia juga punya beasiswa banyak, LPDP, Kementerian Agama itu banyak. Nah kalau yang itu gimana? Nah jadi rekrutmennya karena S3 itu nggak kayak S1, S2 ada daftar, course, ada apa enggak. Rekrutmennya adalah satu, cari program S3-nya apa ada. Yang buka handphone kebetulan online coba cek. Misalnya ini aku kasih contoh di sini nih, misalnya di academictransfer.com deh, buka. Di situ ada filter berdasarkan bidang studi, berdasarkan level riset. Level riset yang pertama PhD, yang kedua postdoc, yang ketiga apa segala macam level riset. Ada berapa pekerjaan yang ditawarkan S3 sekarang, lihat di situ. Itulah S3 yang dibayarin. Dan itu tiap harinya berubah, timeline-nya juga berubah. Tapi kalau kita mau bayar sendiri, bawa uang sendiri, prosesnya beda lagi. Kalau itu kan ngelamar, harus bikin proposal dan harus nyari profesor. Ini rada-rada lumayan gitu kan. Karena untuk menarik perhatian profesor yang mau dijadikan pembimbing itu nggak gampang. Makanya tiap tahun Nufiknesa Indonesia ngadain acara PhD recruitment. PhD recruitment sebetulnya untuk memfasilitasi orang-orang Indonesia yang punya uang sendiri. Sendiri itu bisa dari beasiswa, bisa dari, jarang. S3 tuh jarang yang pakai uang pribadi gitu kan. Untuk nyari profesor, untuk ketemu sama profesor sama universitas. Jadi kalau memang sekarang ada yang mau S3, ketemu, tanya di universitas itu kontak S3-nya siapa, mulai bangun relasi untuk dapetin universitas. Gitu.
Dan nanti visanya walaupun bawa uang sendiri juga bisa kerja. Artinya kalau kita bawa pasangan, pasangannya boleh kerja full time. Kalau tadi kan part time, 16 jam per minggu. Kalau full time ya boleh 40 jam per minggu. Itu, kayaknya waktunya udah habis ya Li, jangan tegang, udah selesai kok. Kontak detail Nufik Neso ada di sini atau ntar dicek di booth atau bisa scan barcode juga. Ada yang mau tanya, satu pertanyaan aja ya Li, kalau enggak sisanya ada dua sisanya lagi di booth. Satu aja. Kenapa? Saya kan mau S3, untuk TOEFL-nya itu harus ITS atau boleh prediction? IELTS atau TOEFL maksudnya? Sebetulnya requirement IELTS itu S3 emang tidak se-strict itu. Siapa lembaga yang mengeluarkan. Karena apa? Itu proposal itu udah menunjukkan kemampuan bahasa Inggrismu sebetulnya kan, itu satu. Bisa nggak atau nggak bisa tergantung universitas sih, tapi biasanya sih mereka bisa aja. Supervisor, udah punya supervisornya belum? Punya uang sendiri apa mau daftar ke, mau nyari? Nah kalau itu apalagi tergantung dari ini info di lowongan. Mereka kadang-kadang nggak minta IELTS atau TOEFL. Ya tapi kan nanti nulis objektif, nulis apa, interview, itu udah kebaca sendiri. Tapi kalau memang demi administrasi mereka minta, ya biasanya kalau nggak IELTS atau TOEFL. Yang ada aja. Yang penting kalau untuk S3 menurut aku yang pertama adalah proposal riset. Atau history riset. Atau apapun yang pernah menunjukkan kalau kita punya pengalaman riset itu sih biasanya yang dilihat kalau untuk S3. Ya. Ada lagi? Udah ya? Dali, sip. Terima kasih semuanya. Yang tadi aku tunjuk orangnya, aku mungkin lupa, minta ke boneka dibilangin tadi dijajin inti boneka mana gitu. Ya udah terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.